Jadi begini, ketika kita melihat angka 2T, besar. Iya. Kalau dibandingkan mungkin penghasilan atau pendapatan pribadi. Kalau dibandingkan dengan penghasilan atau pendapatan suatu entitas swasta, perusahaan misalnya, gede. Tetapi angka 2T ini perlu diingat. Jawa Timur ini punya 38 kota kabupaten. 2T didistribusikan kepada 38 kota kabupaten, akhirnya ketemunya berapa. Lalu tiap-tiap daerah ini juga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang masalah jalan, ada yang masalah sekolahan, pendidikan, bangunan, ada yang masalah kemudian sektor pertanian, macam-macam. Jadi kalau kemudian uang 2T ini bisa wujud apa saja, ya sangat bisa macam-macam. Halo teman-teman Radar Kediri TV, saya Basa Lama di podcast Ngobrol Bareng Dewan Ngode DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya punya tamu yang spesial karena beliau ini sudah 3 periode di DPRD Provinsi Jawa Timur. Meski masih muda ini usianya, seusia saya lah. Masih muda, sudah 3 periode duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau sekarang ada di Komisi C dari fraksi Partai Gerindra. Dan kita sambut ada Mas Aufa Zifari. Terima kasih Mas Aufa sudah datang di podcast bersama Dewan di Radar Kediri TV. Assalamualaikum Mas Bas. Iya, terima kasih Mas. Saya panggil Mas Bas saja. Iya. Kalau panjang Mas Basa Lama kan itu. Kita panggil Mas Bas. Betul Mas ya, seumur aja dengan saya ya. Insya Allah begitu. Jadi saya Aufa Zafiri dari Komisi C. Salam hormat, salam sehat selalu kepada Mas Bas dan para pemirsa Radar Kediri TV. Terima kasih Mas Aufa Zafiri. Mas, saya tadi sempat mengenalkan Mas Aufa sebagai politikus muda karena saya anggap muda itu karena masih di bawah 40 tahun lah. Ya betul ya, masih di bawah 40 tahun dan sudah 3 kali duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur, berarti sudah sejak 2014 ya? 14. Pemilu legislatif 2014, kemudian 19, dan yang sekarang 2024 sampai nanti 2029. Mas, saya mau tanya ini. Kok nekat waktu itu 2014 mau jadi anggota DPRD? Saya aja belum mikir, umur 25 mau jadi apa? Ya. Gimana Mas? Jadi gini Mas Bas, sebenarnya bukan nekat. Enggak ya, bukan nekat ya? Itu bukan nekat, tapi itu adalah pilihan. Ya, secara pribadi saya itu prinsip sederhana. Setiap orang dalam hidup itu pasti punya pilihan. Setiap hari dalam hal apapun. Dan dihadapkan pilihan-pilihan ini, hendaknya kita hitung matang-matang, kita pertimbangkan baik-baik, kemudian kita memilih secara sadar. Nah, memilih secara sadar itu apa? Artinya setiap pilihan ada konsekuensinya. Sama halnya dulu, di usia 25 tahun, mungkin setelah lulus kuliah, saya sempat bekerja profesional sebagai auditor, lalu ya sempat buka kantor sendiri, sampai pada akhirnya saya merasa kalau saya ingin membuat sesuatu yang kemudian bisa mempengaruhi gitu, atau efeknya jauh lebih luas kepada masyarakat luas, ya saya harus ada dalam sistem. Maka saya memilih bergabung dengan Partai Gerindra, berjuang bersama Partai Gerindra, dan alhamdulillah sejak 2014 terpilih akhirnya. Jadi ini pilihan, bukan masalah nekat, tapi sesuatu yang secara sadar saya pribadi hitung baik-baik. Karena nawaitu saya adalah ya pengen berbuat sesuatu yang efeknya atau impact-nya luas.
Kalau secara pribadi mungkin ya cukup bekerja. Secara kewirausahaan buka kantor ya cukup dalam lingkup pegawai atau pekerjanya saja. Tetapi kalau kemudian saya dalam sistem, maka keputusan atau pilihan-pilihan yang saya ambil itu bisa berdampak kepada masyarakat luas, khususnya di Jawa Timur. Itu Mas Bas. Oke, kalau Mas Aufa mengatakan tadi adalah pilihan. Kenapa pilihannya langsung di Jawa Timur, tidak di tingkat 2 dulu waktu itu? Jadi memang pilihannya saat itu, satu, saya melihat Partai Gerindra ini masih sangat baru. Jujur saya tertarik dengan sosok presiden kita sekarang, Pak Prabowo Subianto, yang waktu itu dengan gamblang menjelaskan kenapa harus berjuang, alasan perjuangannya apa dalam suatu buku yang namanya ditulis oleh beliau ya sendiri langsung, Paradoks Indonesia. Dan saya tergugah nih. Ketika kemudian memilih kenapa nggak kok di tingkat kota kabupaten dulu langsung melompat ke provinsi. Iya, betul. Waktu itu saya serahkan kepada partai. Di mana partai ini ingin menempatkan. Jadi positioning itu adalah partai. Gitu. Lah kok dilalah partai menempatkan sudah maju provinsi. Dengan berbagai pertimbangan, berbagai alasan, akhirnya saya ditempatkan sebagai caleg di Dapil Malang Raya. Dapil Malang Raya ya? Ya. Sementara Mas Aufa kelahiran Surabaya. Surabaya. Nggak berat itu Mas waktu itu? Ya. Dari Surabaya, kelahiran di Surabaya, kemudian ada instruksi dari partai untuk masuk atau berkiprah dari Dapil Malang Raya. Jadi memang dinilai berat. Kalau segala sesuatu saya rasa kalau hanya diangen-angen, dihitung, dikalkulasi ya berat. Tapi ketika kita punya keyakinan berdasarkan pertimbangan yang matang tentunya dan dijalani atau dilakoni ya insya Allah tidak berat. Gitu. Iya. Mas, sekarang sudah berjalan 15 berarti ya? Ya, hampir 15 ya. Hampir 15 tahun. Mas Aufa bagaimana merasakan ketika pertama kali jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan setelah yang ketiga? Apakah sekarang lebih enteng rasanya atau seperti apa Mas rasanya? Ya, artinya tiap kali periode pemerintahan itu pasti ada perbedaan. Tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang, ya yang saya rasakan memang pemerintahan ini khususnya di Jawa Timur ya selalu ada upgrade menuju yang lebih baik. Gitu. Jadi mungkin di 2014 ada hal-hal, ada program-program yang kurang tepat sasaran atau ada permasalahan. Ya semakin tahun semakin periode dengan dibantu kemajuan teknologi ya kan. Ya, ini ada perbaikan-perbaikan yang terus mengarah ke arah lebih baik. Itu aja perbedaan yang saya rasakan. Dan semoga ke depan ya perbaikan ini terus berkesinambungan. Jangan sampai sesuatu yang sudah baik kemudian dirubah lagi. Tetapi sesuatu yang baik ya di-upgrade, dipertahankan menjadi lebih baik. Yang kurang baik ya kalau perlu dihapus gitu. Itu aja kalau sederhananya. Nah, sebagai background akuntan ya Mas ya, atau ekonomi ya, Mas Aufa sejak pertama kali jadi anggota Dewan di tahun 2014, selalu di Komisi C yang ngurusi permasalahan keuangan atau pernah pindah ke komisi lain? Ya, di awal saya Komisi C, 1 periode penuh, 2014. Lalu 2019 saya sempat di Komisi B. Sempat Komisi B ya? Ya, Komisi B itu perekonomian, ya dalamnya ada pertanian, peternakan ya, dan lain-lain. Tapi tidak lama kemudian pindah lagi ke Komisi C sampai sekarang. Ya kenapa? Ya mungkin karena partai melihat background saya ini kan ekonomi
Saya lulusan S1 akuntansi, UNER. Gitu. Jadi kalau kemudian dihadapkan pada hal pertanian, peternakan, ya kan tidak nyambung sama disiplin ilmunya, kira-kira gitu. Berarti pas lah ya di Komisi C. Insya Allah demikian, Mas. Dan ini yang akan kita bicarakan, Mas, di tema kita kali ini tentang APBD dari Pemprov Jawa Timur. Mas, di paripurna kemarin tanggal 29 Juni 2026, fraksi Partai Gerindra memberikan pandangan umum di paripurna menyoroti soal sisa belanja ini, Mas. Yang menurut fraksi Partai Gerindra waktu itu sangat besar. Nilainya, nanti bisa dikoreksi Mas ya kalau salah, saya menyebutnya 2,0 ya, 0,5 triliun. Nah, bagi Mas Aufa yang di Komisi C, nilai itu atau angka itu apakah sebuah prestasi atau itu justru rapor merah bagi Pemprov? Ya, jadi gini Mas Bas, saya selalu sampaikan dalam setiap momen diskusi, sebelum kita berdiskusi, sebelum kita menyampaikan pendapat atau tukar pikiran atau whatever apapun itu, yang perlu kita sadari bahwasanya semua hal di dunia ini nggak lepas dari yang namanya perspektif. Dan setiap hal yang muncul itu minimal punya dua perspektif yang sangat bertolak belakang. Ya, jadi dan nggak bisa dipisahkan, gitu. Jadi contoh, saya selalu kasih contoh yang agak ekstrim nih, mohon maaf. Dari sudut pandang malaikat, orang sholat, orang zakat, itu dapat pahala. Orang mencuri, orang membunuh, itu dapat dosa. Tapi dari perspektif setan, kebalikannya kan. Orang, mohon maaf ya sekali lagi, jangan sampai dipelintir, orang sholat bisa dianggap berbuat dosa oleh setan. Ini sudut pandangnya setan. Ya. Kenapa kemudian saya sampaikan perspektif itu? Sama halnya dengan kelebihan anggaran atau silpa, bisa lebih penggunaan anggaran. Setiap tahun silpa itu nggak mungkin nggak ada. Ya. Kemudian terkait besarnya, ya sekali lagi balik ke perspektif. Kalau saya pribadi lebih baik saya cermati nih, kenapa kok sampai ini tidak terserap? Ya, kita harus analisa dulu. Kita melakukan analisa, kenapa kok sampai nggak terserap? Apakah kemudian nggak terserap itu gara-gara kinerja OPD? Ataukah tidak terserap itu gara-gara perubahan aturan? Ataukah tidak terserap itu kemudian karena memang anggaran-anggaran ini bermasalah? Jadi memang kalau saya pribadi, saya akan cermati kenapa dulu ini alasannya. Ternyata memang ada perubahan-perubahan aturan. Sehingga siapapun OPD atau kuasa pengguna anggaran yang akan melaksanakan kegiatan itu walaupun sudah dianggarkan, ya menjadi target dong. Karena takut dengan ketidakpastian hukum. Gitu. Lalu berikutnya juga, ini juga sejalan dengan perubahan aturan lagi. Efisiensi ya. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, ini juga berpengaruh. Sehingga jangan lantas kemudian silpa itu menjadi sesuatu yang dianggap prestasi. Tapi juga bukan berarti pure rapot merah. Gitu loh. Memang anggaran itu didesain harus habis. Karena kalau tidak habis berarti ada yang salah dengan perencanaannya. Tetapi ini kan kita nggak boleh kemudian melihat dari salah satu perspektif aja. Jadi kalau menurut saya, ya ini juga bukan sebuah rapot merah pure, tetapi ini juga bukan sebuah prestasi. Ya biasa-biasa aja. Gitu. Secara persentase sebetulnya belanja dari Pemprov itu besar ya. Kalau sisanya adalah
2T. Saya lihat itu persentasenya sampai 98% belanja daerah dari Pemprov. Tapi nilai angka 2T itu kan besar. Ya, besar. Itu kalau kita berandai-andai, Mas. Kalau kita berandai-andai dan Mas Aufa sudah pengalaman di Komisi C, itu 2T kalau kita wujudkan dalam misalnya program untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur itu bisa menjadi apa? Ya. Jadi begini, ketika kita melihat angka 2T, besar. Iya. Kalau dibandingkan mungkin penghasilan atau pendapatan pribadi, kalau dibandingkan dengan penghasilan atau pendapatan suatu entitas swasta, perusahaan misalnya, gede. Tetapi angka 2T ini perlu diingat, Jawa Timur ini punya 38 kota kabupaten. 2T didistribusikan kepada 38 kota kabupaten, akhirnya ketemunya berapa. Lalu tiap-tiap daerah ini juga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang masalah jalan, ada yang masalah sekolahan, pendidikan, bangunan, ada yang masalah kemudian sektor pertanian, macam-macam. Jadi kalau kemudian uang 2T ini bisa wujud apa saja, ya sangat bisa macam-macam. Bisa macam-macam ya. Infrastruktur maupun non-infrastruktur. Tetapi kalau apakah uang 2T ini sangat banyak? Ya kalau kemudian kita sandingkan dengan kebutuhan, ya berapapun uangnya ya kurang. Kan gitu perspektifnya. Iya. Tapi kalau menurut Mas Aufa ini, batasan antara penghematan atau efisiensi tadi yang disampaikan dengan Pemprov gagal melakukan eksekusi program itu di mana, Mas, batasannya? Ya, jadi pertama kita ini cut off. Memandang segala sesuatu kita harus tentukan, memang ya, kapan titik batasnya. Yeah. Efisiensi itu berlaku ketika anggaran sudah dibuat, karena kan tidak sama. Yeah. Otomatis ketika anggaran sudah dibuat, anggaran itu kan prosesnya panjang. Kadang-kala kita di pemerintahan juga terkendala aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Proses pembuatan APBD itu kan tidak bisa ujuk-ujuk langsung jadi. APBD sudah dibuat, didop, baru efisiensi turun. Berlaku. Artinya apa? Rencana yang sudah dibuat ternyata tidak bisa direalisasikan. Maka itu secara personel saya sangat memaklumi. Lain halnya jika APBD dibuat, efisiensi sudah diberlakukan sejak awal, APBD dibuat, ya berarti yang salah perencanaannya. Jadi dalam hal ini saya rasa yang terjadi bukan penghematan ya, silpa yang besar. Ini ya bukan prestasi, tapi ya bukan rapot merah, tetapi adalah efek domino dari kebijakan pusat. Kemarin waktu rapat paripurna, fraksi Partai Gerindra menyebut ada 10 organisasi perangkat daerah atau OPD yang yang penyerapannya kecil. Yang penyerapannya kecil. Biasanya, Mas, OPD apa aja sih yang biasanya kecil itu penyerapannya? Harinya ini kita itu berdasarkan pandangan umum yang kemarin, kita nggak bilang biasanya, tapi in case saja. Kalau in case rata-rata PU ya. Rata-rata kemudian selain PU itu ada dinas peternakan. Nah, ya saya sebut aja itu, bisa dilihat datanya. Dan nggak bisa kemudian ini, apakah tiap tahun seperti itu? Belum tentu. Ya kita harus objektif melihat sesuatu ini kapan sih dimulainya, kapan sih ini terjadi, kenapa bisa terjadi, kita seperti itu. Kalau yang kemarin ya memang rata-rata PU. Sama PU karena berkaitan dengan ini ya, rata-rata ya banyak sekali proyek. Betul. Nah, infrastruktur yang ada di Jawa Timur. Proyek-proyek itulah yang kemudian yang mungkin terkendala ada aturan.
Sehingga kalau aturannya ganti, siapapun yang akan melaksanakan ini takut. Ini gak tak laksanakan, sudah dianggarkan, si malakama kan, dilaksanakan, takut nanti bermasalah hukum di kemudian hari. Jadi lebih baik ya sudah di hold. Nanti sisanya kita buat anggar, kita masukkan APBD di tahun berikutnya. Gitu. Selain tadi Mas, yang Mas Aufa sampaikan ada perubahan aturan atau regulasi, biasanya yang jenengan temukan di beberapa OPD itu apa faktornya? Apakah karena perencanaannya yang kurang atau gagal di negosiasi dengan vendor atau tendernya kurang bagus perencanaannya? Jadi sebenarnya begini, selama bertahun-tahun itu hampir tidak pernah ada masalah terkait penyerapan anggaran. Kenapa tidak pernah ada masalah? Ya karena ya mungkin situasi dunia tidak seperti sekarang. Ya ketika situasi dunia seperti sekarang, imbasnya ya harga bahan-bahan naik, sehingga perlu ekstra, ditambah juga problem yang selalu ada, kurangnya tenaga memang. Tenaga ya? Tenaga. Artinya ketika ada proyek-proyek, ada pembangunan di daerah-daerah, jangan berpikir kita hanya di perkotaan yang bisa dijangkau. Kan jauh lebih banyak masyarakat kita yang di desa-desa, yang di pegunungan-pegunungan, yang secara akses mungkin lebih sulit dan jauh, gitu kan. Ini untuk survei saja, untuk memonitoring, ini kan berat. Ya ini kan juga menjadi kendala sehingga penyerapannya bisa lebih lambat. Itu di bagian mana SDM yang kita kurang itu untuk mengeksekusi program? Hampir kebanyakan di semua di OPD atau semua dinasnya kurang orang. Yang status ASN, murni biasa ASN golongan apa itu kan berapa? Yang banyak adalah tenaga honorer, tenaga teknis kan begitu, tenaga honorer. Jadi ketika misalkan nih PU, bangun jalan di mana sih, misalnya dapil saya Malang yang Sumber Mancing, ya untuk ke sana sendiri butuh waktu kurang lebih setengah hari. Survei ke dalam belum, ini masih satu titik. Dan tiap tahun bayangkan, ya ribuan titik. Puluhan ribu. Berarti di bagian itu ya, pejabat membuat komitmen ya, PPKOM ya? Bukan pejabat membuat komitmen, tapi tenaga untuk, ya tenaga teknis. Tenaga di bawah itu berarti? Tenaga teknisnya yang kurang SDM-nya? Itu. Sedangkan tenaga teknis juga dibutuhkan untuk apa? Mengawal, ya mengawali dari awal, apakah program ini tepat sasaran, sampai di tahap akhir pertanggungjawaban. Itu. Iya. Itu sudah ada solusi Mas untuk itu? Ya sementara ada. Ya, artinya adanya apa ya, tenaga honorer tadi. Honorer. Kemudian juga melibatkan kerjasama dengan kabupaten kota. Artinya kan, atau tenaga-tenaga ASN honorer milik Pemprov dan kabupaten kota kan beda, punya sendiri-sendiri. Dan ini bisa dikolaborasikan selama ini. Iya. Berarti kerjasama dengan Pemkot atau Pemkap ya? Yang programnya sejalan dengan Pemprov. Ya artinya misalkan urusan pendidikan, ya. Sekarang tolong coba hasil asesmenmu, datamu kan begitu, terkait dengan kondisi sekolah di wilayah sana. Nah ini kan juga sedikit lebih menghemat waktu dan anggaran gitu. Atau kadang misalkan Pemkab sudah melakukan survei ke daerah terkait, ya bisa kan berkolaborasi dengan Pemprov gitu. Tanpa Pemprov harus menerjunkan langsung ASN-nya, saya kira begitu.
Berarti seharusnya bisa itu kalau kendala kekurangan SDM itu diantisipasi dengan itu tadi. Ya diantisipasi salah satunya itu tanpa harus menambah SDM baru loh ya. Iya, tanpa menambah SDM Karena baru. kalau menambah SDM baru berarti menambah beban baru. Ada belanja pegawai berarti kan. Betul. Gitu loh. Sedangkan ya APBD ini ibaratnya kayak dompet kita sehari-hari. Gitu. Kan harus diatur mana yang merupakan skala prioritas. Kecuali kekuatan fiskalnya atau uangnya unlimited. Nah, kan begitu. Tapi kan ya mana mungkin gitu, Mas. Iya, iya. Ini sedikit bergeser ke BUMD, Mas. Sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah, sehingga nanti bisa menguatkan fiskal dari Pemprov ya. Nah, BUMD di Jawa Timur sendiri seperti apa, Mas? Sejauh ini apakah sudah maksimal untuk memberikan kontribusi PAD ke pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya, kalau BUMD ya objektif aja kita sampaikan. Ada yang baik, Ada yang baik, ada yang tidak baik. yang baik Bang Jatim kayaknya. Nah, salah satunya. Saya nggak perlu sebut gitu kan. Tapi ya namanya BUMD, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang cukup. Misalkan 3 kriteria itu. Ya rata-rata, kemudian setiap tahun karena target itu yang menentukan Komisi J, dan kami tahu lah kekuatan masing-masing BUMD, maka kalau apakah BUMD itu baik berdasarkan pemenuhan terhadap target PAD yang dibebankan, ya saya jawab ya baik semua. Baik semua. Ya, tapi kalau apakah kondisi BUMD itu sudah optimal semua? Tidak. Karena masih ada potensi-potensi yang harusnya saya punya keyakinan itu bisa digenjot untuk nambah PAD. Gitu. Ya. Dan terkait BUMD ini kan banyak permasalahan. Ya saya pengennya sih kayak yang sekarang itu BUMN. Nah, Danantara berarti. ya bukan hanya Danantara kan holding di pusat. Di holding pusat kan. Artinya saya itu pingin, secara pribadi saya sampaikan, saya pingin BUMD ini di asesmen kembali. Gitu loh. Dan harus dipageri. Dipageri itu apa? Ya ini yang harus dilakukan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Ya kemudian kalau ada main-main atau ada permainan yang nggak benar ya segera ditindak. Itu harapan saya. Dan kalau bisa SDM-nya ya ayo diisi orang-orang gensi-gensi yang jauh lebih pinter-pinter dan profesional, supaya BUMD pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa semakin gede nih. Jadi tidak hanya tiap tahun dia begitu-begitu saja. Bukan konsep seperti Danantara kan, yang menghimpun dividen-dividen dari masing-masing BUMN, kemudian yang uang itu bisa dibelanjakan untuk program. Sangat berbeda, Mas. Beda ya. Jadi bedanya kalau di BUMD itu tidak semuanya TBK. Ya. Artinya kan tidak akan mungkin menghimpun dana dari pihak ketiga dari luar. Tetapi dengan BUMD yang ada, dengan modal yang ada ya berupa aset, berupa uang juga, ya ini harus dimaksimalkan karena potensinya masih sangat besar. Iya. BUMD, nggak tahu ini Mas Alfa berani nyebut atau silakan nanti. BUMD yang benar-benar punya kinerja buruk itu yang bidang apa sih Mas? Ya. Kalau di Jawa Timur itu. Jadi begini, kita ngomong BUMD, saya bilang ya, selain yang bergerak di industri jasa keuangan, ya semuanya masih notabene buruk. Saya sampaikan, ya silakan cari mana yang industri jasa keuangan, karena industri jasa keuangan ini BUMD yang kemudian pengawasannya terpisah.
Ada OJK-nya BI, ada OJK. Jadi berlapis. Iya. Tapi kalau yang non jasa keuangan ya ini perlu hampir semuanya ya kurang optimal bahasa saya. Iya. Harus ya di-upgrade lah. Upgrade SDM-nya, SDM. lain-lain. Atau setiap tahun ada ini penyertaan modal terus itu. Nah, justru kalau penyertaan modal saya nggak sepakat. Nggak sepakat ya? Kenapa ya APBD daripada penyertaan modal ke BUMD yang nggak jelas ya mending langsung untuk program-program kemaslahatan masyarakat. Misalkan bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun membantu petani, sektor pertanian, itu kan jauh lebih menyentuh. Gitu. Kalau untuk setoran modal ya nggak apa-apa, tetapi BUMD penerima harus memaparkan rencana bisnisnya apa. Oke, minta tambahan setoran modal, misalkan 100 M. Tapi dalam 3 tahun saya bisa balikin menjadi 1 T. Loh, ini kan baru menarik. Gitu ya kan. Jangan minta tambahan setoran modal, kemudian tiap tahun labanya ya itu aja. Ya akhirnya labanya nggak meningkat. Sama aja gitu. Iya. Ya mudah-mudahan BUMD di Jawa Timur bisa semakin kinclong lah. Amin ya Allah. Harus optimis. Iya, harus optimis ya. Mas, ini terakhir Mas. Ini bisa mungkin pesan atau mungkin rekomendasi kebijakan untuk OPD ini yang masih kurang dalam memaksimalkan belanja mereka, sehingga setiap tahun itu bukan hanya sebagai rutinitas belaka, tetapi program atau belanja yang nanti dibelanjakan dalam sebuah program itu bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur. Apa kira-kira pesan atau rekomendasi kebijakannya, Mas? Ya, saya menyampaikan yang perlu diingat para pemirsa radar Diri TV dan Mas Bas tentunya. APBD dibuat itu bukan yang buat eksekutif saja, tetapi kami sebagai legislatif juga ikut andil. Ya, kalau kemudian apakah peruntukannya untuk rakyat? Insya Allah, aku yakin, saya pastikan pasti. Gitu loh. Tetapi pesan saya kepada para OPD atau lebih tepatnya pada buku, gitu kan. Pertama harus dilihat usia, ya, karena saya secara pribadi melihat di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mulai agak kurang regenerasi. Artinya siapa persiapan, karena banyak kepala OPD yang bentar lagi mau pensiun. Nah ini kan harus ada penggantinya. Dan penggantinya saya yakin masih banyak ASN kita di pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih muda-muda, masih punya ide-ide brilian, tinggal menunggu diberi kesempatan. Jadi pesan saya adalah jangan sampai terlena dan tolong siapkan regenerasi sesuai dengan kemampuan dan prestasi. Gitu. Itu aja, Mas Bas. Berarti persoalannya di SDM nih, kira-kira. SDM ya? Ya. Kalau SDM-nya mumpuni, kayaknya bisa deh mengeksekusi semua program. Ya, harapan saya pribadi seperti itu, insya Allah. Jadi SDM itu memegang peranan kunci. Tidak hanya SDM yang pintar, cerdas, insya Allah banyak yang pintar, cerdas, tapi juga SDM yang berintegritas. Itu, integritas itu penting. Itu kuncinya. Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan SDM yang cerdas, yang pintar, dan yang terakhir tadi berintegritas. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Aufa sudah memberikan wawasan kepada kita semua, terutama terkait dengan APBD di Pemprov Jawa Timur. Semoga Mas Aufa semakin sukses nanti karirnya, entah nanti tetap di legislatif atau pindah bergeser ke eksekutif, kita kurang
tahu, yang penting kita mendoakan semoga nanti selalu sukses. Amin. Dimanapun berada ya Mas. Amin. Terus Mas Bas. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.